adik almarhum yang juga anggota Polri, dia punya firasat akan terjadi sesuatu. Oke. Tapi dia tidak tahu apa. Entah dorongan apa pada sore hari itu, sepulang kerja, dia pergi ke rumah Saguling. Di rumah Saguling, dia dicegat oleh ajudan lain, yaitu ajudan bernama Daden dan Romi. Bahkan selama dia berulang kali datang ke rumah Saguling itu, dia belum pernah dilucuti atau digeledah. Tetapi khusus sore itu, ketika dia datang ke rumah Saguling, Romi dan Daden melakukan penggeledahan badan. Daden dan Romi itu adalah ajudan kesayangan daripada Daden, ini kesayangan daripada Ferdy Sambo. Khusus pada kunjungan sore itu dia digeledah untuk memastikan apakah bawa senpi atau tidak. Senpi itu senjata api. Ya, ya. Maka adik almarhum ini merasa aneh, kok biasanya saya datang ke rumah ini bebas-bebas saja seperti ke rumah keluarga karena abangnya di situ sudah dianggap anak, bahkan sudah ajudan kesayangan. Kok sore ini kok digeledah? Bahkan dihalangi tak boleh masuk. Nah, karena dia tidak boleh masuk, dia pun merasa aneh dan bertanya. Lalu untuk mengalihkan perhatian dia, Daden berkoordinasi dengan Propos. Lalu Daden mengatakan, "Bang, kau dipanggil oleh Propos Polri, dan diminta dia harus berpakaian PDL, pakaian dinas lepas." Nah, maka karena baju dia saat itu tidak sedang berpakaian pakaian dinas lepas, maka dia pergi ke laundry segera, karena baju PDL-nya ada di laundry, sehingga dia tidak jadi masuk ke rumah Saguling. Artinya ini adalah andai kan dia tidak dicegat masuk ke rumah Saguling, kemungkinan almarhum masih selamat, atau setidaknya mungkin baru disiksa atau baru ditembak masih bisa terselamatkan. Tapi ada peran dua ajudan menghalang-halangi supaya dia tidak masuk ke rumah Saguling. Dan menurut Anda yang menghalangi itu yang menghalangi itu berarti sudah mengetahui terjadinya pembunuhan terencana. Dan dia menghalangi adiknya masuk ke rumah itu dengan cara mengatur siasat, kamu dipanggil Propos. Maka karena dia dipanggil Propos, maka dia pergi ke laundry mencari baju. Apakah sudah selesai di laundry atau tidak? Sehingga tidak jadi masuk ke rumah Saguling. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan keterangan daripada Ferdy Sambo bahwa dia terguncang jiwanya atau meledak emosinya demi kehormatan keluarganya, maka kalau kita jujur, ketika pulang rombongan Ibu PC dan para ajudan dari Magelang, kemana dia duluan? Ke rumah Saguling. Lalu kemana Ferdy Sambo datang dari kantor? Ke rumah Saguling. Maka cerita mengenai apapun cerita PC harusnya ada di rumah Saguling. Harusnya jiwanya tergoncang ada di rumah Saguling. Maka harusnya tindak pidana perkara itu di rumah Saguling. Pertanyaannya, mengapa menjadi ke rumah dinas? Apakah dibantai dulu di rumah Saguling, baru mayatnya dipindah ke rumah dinas? Nah, ini harus teka-teki harus terjawab. Yang mereka sebut pertama kali mereka di rumah dinas, baru pulang berpakaian seksi atau berpakaian minim di kamar, diraba-raba, diperkosa, kan gitu. Yang laporan daripada Ibu PC. Tetapi ada kegiatan yang sangat penting. Ini sangat penting, jaksa harus tahu. Karena kita mau jelaskan ini, penyidik kan tidak terbuka sama kita. Karena kita menghadapi penyidik seperti bukan penyidik Polri, tapi penyidik ala Sambo, kan gitu. Nah, saya sudah mau mengatakan ini. Waktu sebetulnya udah berkali-kali saya mau mengatakan. Ada kegiatan di rumah Saguling yang tidak lazim sore itu. Apa kegiatannya? Seorang satpam atau security, dia mencuci rumah pada sore hari itu, mencuci sampai dengan banyak air. Dan sejak adik almarhum berkunjung ke rumah itu, baru pertama kali kejadian itu sore-sore rumah dicuciin. Nah, pertanyaannya, ada apa di rumah Saguling sehingga satpam swasta ini mencuci rumah itu? Ini Bang, teka-teki yang Anda katakan tadi, apakah ini dan pihak-pihak yang mengetahui betul terkait dengan apa yang Anda katakan tadi dengan teka-teki ini kan juga masuk dalam 11 saksi yang memang sudah disiapkan oleh keluarga Brigadir J yang akan hadir nanti dalam persidangan? Betul. Saya menyiapkan 11 saksi termasuk saya ya.
Jadi 2 dari orang tua keluarga almarhum, yaitu ayah ibunya, kemudian kakaknya 1, adiknya 2. Kemudian berarti sudah 5 ya. Kemudian tantenya 2, 7. Kemudian dari rumah sakit 2, rumah sakit RSUD apa namanya itu Sungai Bahar. Kemudian kekasihnya 10 tambah saya 11. Jadi ada 11 atau sampai 12 orang saksi yang akan bersaksi nanti. Tetapi ada yang kita sayangkan dari penyidik maupun dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan-pertanyaan itu masih kurang tajam, masih terlalu umum. Harusnya ada BAP lanjutan atau BAP tambahan kan gitu. Oke, yang menarik juga adalah terkait dengan pasal. Ini kan ada pasal-pasal yang memang pasal 340 junto, pasal 338 junto, 556 junto, tambahan dakwaan kumulatifnya itu obstruction of justice. Pasal 121, mungkin 123 junto pasal 88 perbuatan jahat junto 5556. Tapi Anda sepakat dengan itu? Dengan ini memang kalau kita lihat 340 ini kan paling beratnya adalah hukuman mati. Hukuman mati, betul. Anda melihat dari pasal yang disangkakan ini seperti apa, Bang? Jadi kenapa dia diancam dengan hukuman yang terberat atau hukuman mati? Karena kalau kita pakai logika hukum, katanya dia kan ketika pulang dari dari Magelang, yaitu rombongan PC dan kawan-kawan atau dan para ajudan dan ART-nya, itu kan nyampe di rumah Saguling. Betul. Maka kalau dia menceritakan sesuatu yang yang sangat spektakuler, maka kejiwaan daripada Ferdy Sambo harusnya tergoncang di rumah Saguling. Pertanyaannya mengapa pindah ke rumah dinas? Nah disinilah perencanaannya. Perencanaannya yang kedua ya setelah yang pertama ya. Perencanaannya adalah PC mengajak almarhum ke rumah Saguling ini. Bukan, dari Saguling ke Duren 3. Kemudian Ferdy Sambo mempersiapkan sarung tangan supaya ketika dia menembak tidak terkena amunisi tangannya. Untuk supaya tidak ada sidik jari. Itu perencanaan. Berarti dia dalam keadaan sadar merencanakan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Berarti dia pantas kena 340. Bahkan diduga dia memasang peredam. Memasang peredam itu supaya tidak didengar oleh tetangga ketika ada tembak-tembakan itu. Artinya memang sudah direncanakan dengan matang. Mereka sudah memapping terkait dengan hal itu. Bahkan kalau kita pakai mundur lagi, pengancaman itu sudah terjadi tanggal 19 Juni. Kemudian 21 Juni. Lanjut ke tanggal 7 Juli. Artinya sudah ada perencanaan pembunuhan disertai ancaman dari bulan yang lalu, dari bulan Juni.